hati dan kepala kami tegakkan untuk memuji, melihat kebaikan dan kebesaran. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau mengurapi kami semua, memberikan kepada kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan urapi berkatilah hamba-Mu yang tidak cakap ini, Engkau pakai sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah yang sakit diberi kesembuhan, yang berbeban dilepaskan, biarlah yang berduka mendapat sukacita karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekolah minggu boleh di depan dengan Elia. Ya, suara saya habis, padahal bukan menyanyi, tapi habis berdoa dan menangis, saudara. Ya, baru kali ini luar biasa, sampai badan saya sakit semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semalam saya minta tolong sama Pak Hasi karena sekarang sangat mengguna. Tapi Pak Hasi juga. Bapak Ibu, suruh saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bersaksi sedikit dan sangat memohon lapangan doa dari Bapak dan Ibu. Saudaraku, pagi-pagi saya kasih tahu ke Bapak Gembala kita, saya nggak sanggup sebenarnya hari ini berdiri menyampaikan firman Tuhan karena begitu berat pergumulan, terutama bagi saya untuk menakan saya, anak-anak ponakan saya saudaraku sudah meninggalkan Yesus. Dan kemarin saya usahakan jumpai ke perusahaan, tapi kata manusia sudah terlambat karena sudah diseberangkan. Oke. Tapi saya percaya ketika kita berdoa dan benar, berdoa akan besar kuasanya. Amin. Karena itu saya memohon untuk doa Bapak Ibu supaya tidak terjadi. Tuhan bisa mengubah pada hari Rabu, bisa Tuhan ubahkan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berpikir saya melayani Tuhan, tapi anak saya sendiri berdiri meninggalkan Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan, nanti kita doakan, mungkin menjadi doa kuasa bagi gereja kita. Sebab kalau Tuhan mau memenangkan dia, akan besar rumah kita di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya suara saya terbatas ini ya. Enggak, biasanya kalau nyanyi ya nggak ada suaranya, tapi kali ini habis jebak. Karena semalam juga hadir rohani saya dari Kalimantan. Sangat sedih sekali saudara. Keluarga hamba Tuhan banyak sekali diserang iblis. Jadi dia menangis telepon saya dari Kalimantan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya kita jadi orang Kristen jangan pendam masalah sendiri. Ibunya jadi depresi saudaraku. Ibunya depresi dan adiknya sakit, bapaknya juga depresi. Kebayangnya akhirnya ibu mengalami depresi. Dokter bilang harus berobat selama berbulan-bulan. Dia seorang hamba Tuhan S2. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia bilang saya mau buka pos PI di pedalaman Kalimantan, tetapi iblis menyerang kedua orang tua saya. Sangat berat saudaraku. Seorang pelayan di pedalaman gak ada gajinya, ya kan? Panggilan pelayanan, tidak ada biaya saudaraku. Saya sedih, ya. Jadi saya berdoa dan minta doakan dari lewat teleponnya. Saya sangat merasakan bagaimana orang yang depresi, saudaraku. Ini mengingatkan kita, kalau kita punya beban jangan diam, sampaikan kepada orang yang bisa dipercaya. Mohon tepangan doa, karena iblis datang mencuri dan membinasakan. Iblis semakin giat bekerja untuk mengambil anak-anak Tuhan. Makanya mari kita jaga anak-anak kita, Bapak Ibu.
Jaga jangan sampai mereka diambil oleh iblis. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun kecil-kecil kita layani lewat SPI, karena kita rindu Tuhan menjamah anak-anak ini dari kecil supaya jangan besarnya pergi meninggalkan Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, temanya pengampunan dalam keluarga. Mari kita buka Alkitab kita Matius 18 ayat 21 sampai 27. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu karena cuma 7 ayat. Mari kita baca Matius 18 ayat 21 sampai 27. 1-2 ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberikan pengajaran, selalu lewat dengan perumpamaan. Maka ketika ada firman Tuhan kita baca seperti ini, orang Kristen yang tidak tahu Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus mengajar, mereka suka mengatakan ini cuma dongeng, ini cuma cerita. Tetapi inilah gayanya Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya kala itu, saudaraku, selalu dengan perumpamaan. Maka orang ketika berkata, Yesus itu kan cuma anak, Tuhan kalian kan 3. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan, sehingga tidak ada hikmat Roh Kudus pada dia. Saudaraku, kita ditantang akhir-akhir ini harus bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang diwujudkan dalam perumpamaan, saudaraku. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa mengertikan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan lewat perumpamaan. Pada perumpamaan di sini digambarkan bagaimana kita, keluarga Kristen, harus memiliki pengampunan dengan keluarga. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Pada bulan minggu kemarin kita belajar firman Tuhan bagaimana keluarga Kristen adalah keluarga yang diurapi Tuhan. Saudaraku, kalau keluarga yang diurapi Tuhan, tentunya kita akan bisa melakukan hal yang di sini, itu tentang pengampunan, saudaraku. Ya, saudaraku, apa yang diharapkan oleh Tuhan pada keluarga kita? Setiap anggota keluarga mengerti bahwa keluarga adalah tempat untuk mempraktekkan pengampunan yang tanpa syarat dan tanpa batas. Di keluarga kita mempraktekkan, saudaraku. Jangan sama orang kita bisa mempraktekkan mengampuni, tetapi keluarga sendiri kita nggak bisa mengampuni. Betapa sedih hati saya ketika semalam kakak saya katakan, saya bilang, kamu tidak kasihan kepada anakmu. Sedangkan mama dulu, ada abang kita mau pergi seberang, 1000 langkah mama menemui abang kita supaya jangan dia menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu kakak saya berkata, saya tidak sama dengan mama.
Karena sampai sekarang saya menyimpan akar pahit. Saudaraku, semalam disampaikan kepada saya gitu. Kemarin malam dibilang, aku bisa berdiri sampai hari ini karena ada Roh Kudus dalam hidupku. Bagaimana seorang Kristen katanya diurapi Roh Kudus, tetapi dia tidak bisa mengampuni. Pengampunan yang pertama kita harus lakukan di dalam keluarga, suami istri. Saudaraku, hari ini kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini. Ya, ada 3 hal pengampunan yang bisa kita praktekkan dalam keluarga, saudaraku. Kalau keluarga kita sudah menjadi keluarga yang diurapi oleh Tuhan, maka kita akan mampu. Yang pertama adalah pengampunan dalam keluarga adalah pengampunan tanpa batas. Pada ayat 21 dikatakan di sini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus bertanya ini karena pada perjanjian lama, saudaraku, orang disuruh mengampuni hanya 3 kali. Jadi misalnya suaminya melakukan kesalahan, mungkin mereka menikah selama Tuhan izinkan 50 tahun berumah tangga. Dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, suami atau istri yang memaafkan cukup 3 kali, saudara. Lalu ada juga firman Tuhan pada perjanjian baru mengatakan sampai 7 kali kamu harus mengampuni. Saudaraku, Petrus berpikir, oh kalau ini sama kepada saya, maka dia cukup 7 kali saya ampuni. Padahal pada firman Tuhan ini, Yesus berkata dalam konteks 7 kali dalam sehari, saudaraku, kita harus mengampuni. Ketika seorang salah datang kepada kita, dia minta ampun sekarang, kita ampuni. Sebentar lagi dia bersalah, datang lagi minta ampun. Artinya kita tidak boleh bosan memberi pengampunan. Itu yang Tuhan maksud. Ya, jadi pengampunan yang tanpa batas harus kita miliki, saudaraku. Tuhan sampai berapa kali penjelasan sebelumnya mengenai orang yang berbuat salah mencakup kesediaan pihak yang dirugikan untuk mengampuni. Jadi mengampuni adalah pihak yang dirugikan, saudaraku, pihak yang disakiti. Saudaraku, bagaimana kita orang yang terluka bisa mengampuni? Sering sekali menjadi akar pahit. Saudaraku, orang yang memiliki akar pahit, dia rugi sendiri. Secara fisik dia akan mengalami sakit penyakit. Maka firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Artinya apa? Harus mengampuni. Karena hati yang mengeringkan tulang itu dalam artian sakit, dalam artian tidak punya pengharapan, putus asa, kebencian. Saudaraku, iblis tidak cukup hanya membuat orang itu menjadi benci atau sakit sampai dia dirampas. Maka saya katakan kepada kakak saya, ketika kau mengikat akar pahit kepada orang kamu sendiri, maka di saat itu juga kamu kehilangan anakmu. Saudaraku, apa bagian kita sebagai orang tua? Kitab Amsal berkata, anak-anakmu adalah mahkotamu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana rasanya ketika anak kita meninggalkan iman kepada Yesus? Ya mungkin kalau Kristen yang bukan diurapi Tuhan, yang tidak tahu kebenaran, maka akan berkata, ya aja yang penting bahagia. Tetapi kalau orang Kristen yang diurapi Tuhan, maka kita seperti apa firman Tuhan katakan, rebut mereka seperti kamu rebut dari depan api. Kenapa? Orang yang meninggalkan Kristus, dia sedang menuju api kebinasaan. Gercep kata orang sekarang, cepat bertindak. Tidak cukup dengan doa saja, saudaraku. Tidak cukup kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengampuni mamaku, aku sudah mengampuni suamiku, aku sudah mengampuni orang
nggak cukup, tapi tindakan, action. Maka iman tanpa perbuatan adalah kosong, seperti gemerincing tong kosong yang berbunyi. Jadi orang Kristen malu gak saudaraku? Ketika kita di pihak yang dirugikan, kita memberi ampun berkali-kali, gak malu ya? Ini firman Tuhan. Bisa orang itu berpikir, wah, aku nak jahat terus, buktinya istriku tetap setia sama aku, istriku tetap melayani aku. Ada kesombongan. Itu tipikal suami yang bukan juga Tuhan. Tapi ketika istri berulang kali memaafkan suami karena ada Roh Kudus dalam hatinya, itu makanya banyak keluarga orang Kristen yang hilang, saudaraku. Suaminya diambil iblis, diambil genderuwo. Karena perempuan tidak menjadi tiang doa, karena perempuan tidak mau mengampuni, karena perempuan menjadi sombong ketika dia punya karir, punya uang. Cerailah. Begitu banyak keluarga orang Kristen. Bukan hanya yang Kristen tidak tahu firman, bahkan melayani saudara, bahkan hamba Tuhan. Nah, aku yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi saat ini. Maka ya, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa lama, berapa kali harus mengampuni? Sampai tidak terbatas, saudaraku ya. Dikatakan di sini pada Amsal 1 ayat 3 itu tentang bagaimana kita memaafkan, mengampuni hanya 3 kali. Itu pada kitab perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus telah memperbaharuinya, saudaraku, bahwa kita harus mengampuni 7 kali sehari. Jadi kalau 30 hari dia berbuat dosa, 30 kali 7. Kalau 12 bulan dia berbuat dosa, enggak terhitung. Itulah kita dituntut oleh Tuhan, punya hati yang besar untuk mengampuni orang yang sudah merugikan kita, saudaraku. Pertanyaan Petrus mengenai hal ini pada ayat 21, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah cukup 7 kali? Tidak, saudaraku. Ya, kita mengampuni tanpa batas, terlebih di dalam keluarga Kristen. Hubungan kita dengan suami, istri, anak, orang tua, kakak beradik. Saudaraku, mari jangan kita menyimpan akar pahit, jangan kita menyimpan rasa dendam, jangan kita menyimpan rasa kecewa. Saya mempelajari dari kasus keponakan saya. Karena ketika dia punya akar pahit, maka dia pergi mencari mana yang bisa membuat dia nyaman. Saudaraku, ini kegagalan orang-orang Kristen karena tidak ada pengampunan, karena gengsinya lebih tinggi. Ya. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita praktikkan? Yang kedua, agar dapat mengampuni kita memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita dirugikan terus, seorang perempuan Kristen, suaminya selingkuh terus, suaminya main kasar, main tangan. Saudaraku, apa yang dilakukan seorang wanita Kristen ataupun bapak ataupun anak muda, saudaraku, harus memohon pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudaraku, kita nggak bisa melakukan itu. Ya, jawabannya Kristus yang langsung atas pertanyaan Petrus. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Ya, tidak pernah bermaksud memberikan suatu batasan, melainkan sampai 70 kali 7. Angka yang besar dan melambangkan jumlah yang tidak berbatas. Artinya, mampukah seorang manusia yang tanpa kuasa Roh Kudus mengampuni? Saudaraku, ingat gak kejadian ada di Jawa dulu, seorang perempuan yang bukan berpacaran sebenarnya dia dengan seorang yang dibunuh dengan 2 sepasang kekasih. Dia dibunuh, ini anak ini perempuan seorang Kristen dibunuh oleh orang yang tidak percaya. Saudaraku, apa yang dilakukan orang tua anak ini kepada sepasang kekasih yang membunuh anak gadisnya?
Sanggup kita nggak melakukan apa yang dilakukan seorang ibu Kristen ini? Dia mengampuni, saudaraku. Dia mengampuni sepasang kekasih yang membunuh anaknya. Anaknya sudah mau selesai kuliah, saudaraku. Anaknya sudah mau selesai kuliah. Ya, dia mengampuni. Nah, saudaraku, kenapa ibu ini sanggup mengampuni sepasang kekasih yang membunuh anaknya? Karena dia punya Roh Kudus. Bagaimana seorang istri yang bisa mengampuni suaminya selama pernikahan, saudaraku, berzina, selama pernikahan berpacaran sana sini, hanya karena kekuatan Roh Kudus. Kalau dia tidak punya kekuatan dari Roh Kudus, ya paling juga menempuh jalan. Kalau kau bisa, aku bisa. Orang yang melayani Tuhan ada juga melakukan itu. Bahkan gembala, saudaraku, suami selingkuh, istri pun selingkuh. Suami tidur dengan perempuan lain, istri pun tidur dengan mantan pacar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka jangan kita mengidolakan seorang pendeta. Wow, karena umatnya banyak kita idolakan dia melebihi Tuhan Yesus. Karena banyak, saudaraku, yang tidak tersingkap. Karena iblis ingin memang mencuri jiwa-jiwa. Sebab dikatakan Lucifer ketika dia sebagai pemuji Tuhan, dia adalah malaikat yang paling bagus suaranya, yang paling indah suaranya. Tetapi dia ingin juga penyembahan. Maka Lucifer mengambil banyak malaikat yang lain, ya, untuk menjadi iblis jatuh yang Tuhan buang ke bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kita sangat kecil sekali dengan kekuatan iblis di dalam dunia ini. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, tetapi ketika kita punya kuasa Roh Kudus, maka setan iblis semua kecil. Ya, kecil kata orang. Kecil, gitu ya. Seujung kuku kita saja kuasa iblis. Kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah kita kalah dengan tipu muslihat dunia ini. Amin. Janganlah kita serupa dengan dunia ini. Maka kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa mengampuni, miliki kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat 22 menjawab Petrus, saudaraku. Yesus berkata, ya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Kalau hanya kekuatan kita nggak bisa. Mungkin gini ya, waktu suami melakukan hal yang ini, yang cemar, karena masih ada pekerjaannya, kita nggak kerja, kita ampuni. Ketika suaminya udah gak punya kerja, gak punya apa-apa, bahkan penyakitan, saudaraku, apakah istrinya mampu mengampuni? Kalau dia mampu mengampuni, berarti ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi kalau dia meninggalkan, saudaraku, saya teringat kakak ipar kami, ketika kakak kami jatuh stroke, suaminya meninggalkan dan pergi dengan wanita lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan dia yang berbuat jahat gitu ya. Saudaraku, mari kita miliki itu, saudaraku, bahwa kita mengampuni mulai dari keluarga kita. Ada doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami pun mengampuni setiap orang yang berdosa kepada kami. Jadi saudaraku, dosamu diampuni Tuhan ketika engkau mengampuni orang yang berdosa kepadamu. Sekalipun aku berkhotbah di sini, saudaraku, aku melayani Tuhan, aku memberikan waktuku 24 untuk Tuhan, jam. Tapi kalau aku tidak mengampuni saudaraku, tidak mengampuni orang yang bersalah kepadaku, maka firman Tuhan katakan, ada gunanya, ya kan? Banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku, melayani luar biasa, tetapi tidak ada pengampunan. Sehingga timbullah sombong rohani. Dan ada kita temui. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Tidak ada yang bisa mematahkan firman Tuhan ini bahwa kita harus mengampuni dulu saudara kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Jadi dikatakan hanya mereka yang mengampuni kesalahan saudaranya lah yang boleh mengharapkan pengampunan dari Allah. Jadi kalau engkau tertolak dengan keluargamu, seperti apa yang saya rasakan saat ini saudaraku, saya sebagai pelayan Tuhan, saya tertolak di keluarga besar saya. Apakah saya harus membenci? Ketika saya melakukan pelayanan kemarin, banyak keluarga saya yang menanggapi negatif. Banyak yang bilang saya maksakan kehendak. Apakah saya jadi benci mereka? Tidak, saudara. Justru saya semakin mengasihi mereka. Maka hati suara saya menangis, meminta kepada Tuhan supaya keluarga saya dipulihkan, supaya semua kakak beradik saya mengenal Tuhan, diurapi Tuhan rumah tangganya. Betapa menyedihkan keluarga Kristen saat ini saudaraku. Kristen tapi tanpa roh Allah, beribadah ke gereja tapi tanpa hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan bukan harus di gedung yang besar, bukan dengan musik yang luar biasa, bukan dengan pengkhotbah yang wah, yang hebat, yang terkenal. Tapi kita bisa menikmati hadirat Tuhan ketika kita buka hati kita saudaraku. Kita berserah di bawah kaki Tuhan. Sebab di surga nanti tidak ditanya gerejamu besar, hamba Tuhanmu siapa, tidak. Tapi apa yang kau buat? Pernahkah kau mencintai aku, kata Tuhan? Mungkin di antara kita saudaraku belum pernah punya pengalaman seperti yang saya alami. Bagaimana saya pada doa pencurahan Roh Kudus saya mengalami penglihatan kepada Tuhan. Saudaraku, saya tidak melihat Tuhan, tapi saya hanya dengar Tuhan, dan Tuhan seperti layar terbuka kepada keluarga saya. Saya hanya dengar suara Tuhan kepada saya, kau mengenal dia, kau mengenal dia, sampai 3 kali saudaraku saya melompat dari tempat tidur saya turun, saya dalam penyembahan saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa besar hati Tuhan kepada orang-orang Kristen, kepada umatnya. Kenapa Tuhan sampai berkata seperti itu kepada saya dalam doa penyembahan saya? Karena ketika hari itu saudaraku, aku tersakiti oleh kakakku. Aku tersakiti dan menjadi beban dalam pikiranku, sehingga iblis datang memberi kebencian di dalam hatiku, memberi akar pahit. Tetapi puji Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, maka akan Tuhan singkapkan kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengampuni, dimiliki pengampunan, supaya kita juga bisa punya pengharapan bahwa kita diampuni Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya orang yang lahir baru, yang dilahirkan dari air dan roh, yang akan melihat surga. Maka kalau kita masih belum bisa mengampuni, kita tidak akan pernah bisa melihat surga, saudara-saudara. Mari kita bereskan. Kepada siapa kita pernah sakit hati, kepada siapa kita memendam benci, kepada siapa kita memendam cemburu, saudara. Ya, jangan sampai terbenam matahari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai orang yang kita kita benci, kita akan mati, saudaraku. Untuk apa kalau mayatnya kita mengandung antara mata, nangis dan minta ampun? Gak ada guna, saudaraku. Gak perlu gengsi itu minta ampun, saudaraku. Apa sama anak pun kita gak apa-apa, kita minta ampun. Yang ketiga dikatakan di sini, saudaraku, kita wajib mengampuni mereka. Kita wajib mengampuni karena kita telah menerima pengampunan, saudaraku. Pada ayat 27 kita lihat bagaimana seorang raja yang tadi katanya bengis, tetapi dia bisa mengampuni seorang hamba yang punya hutang 10 talenta. Kita lihat ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutang di sini bukan seperti hutang kita ke toko ketika kita beli barang, atau kita kredit ke bank beli mobil, beli rumah.
Bukan. Tetapi hutang di sini adalah hutang kita kepada Tuhan, yaitu DOSA, dosa. Kalau hutang kepada bank ketika kita mati, kalau ada asuransi, dihapuskan asuransi. Atau ketika kita mati, anak kita dan turunan kita akan melunaskan. Tetapi kalau hutang kepada Tuhan, tidak bisa siapapun yang menghapuskan selain Tuhan Yesus. Raja di sini adalah menggambarkan Tuhan Yesus. Bagaimana orang ini punya hutang yang banyak. Pada saat itu dikatakan dia harus membayar hutangnya beserta dengan hamba-hambanya dan istrinya. Saudaraku, dia nggak punya uang untuk membayar. Tetapi seorang raja ini, katakan tergerak hatinya. Allah Bapa tergerak hatinya melihat manusia, sebab kita telah berhutang dosa, kita telah jatuh kepada menuju kebinasaan. Maka Bapa tergerak hatinya memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Sebab telah terputus, ya, telah terputus hubungan antara manusia dan Allah. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah saja mampu mengampuni dosa kita yang begitu luar biasa. Masakan kita nggak bisa mengampuni mama kita, ya, keluarga kita, istri, suami. Saudaraku yang kasih Tuhan, siapa kita? Dosa adalah hutang yang harus ditebus. Kalau kita mau melihat kerajaan Allah. Jadi orang ini, saudaraku, dia dikatakan di sini bukan dia tidak mau membayar, tetapi dikatakan sabar. Ya kan? Artinya apa? Ketika kita jatuh ke dalam dosa, saudaraku, kata sabar di sini menunjukkan bagaimana kita berbalik kepada Tuhan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan tergerak hatinya berbelas kasihan. Kalau kita lihat keluarga, mungkin ada yang suami atau istri atau siapa, aduh kita udah doain tapi dia nggak bertobat katanya. Seperti kakak saya bilang, aku udah habis waktuku berdoa untuk suamiku, anakku. Aku diterima hukuman dari Tuhan. Lalu saya katakan, tetap sabar berdoa. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis gak suka melihat orang yang sabar berdoa. Iblis gak senang yang mengacaukan pikiran kakakku, saudaraku. Akhirnya dia memberikan anaknya di bawah iblis. Akhirnya saya kecelit, ketawakan. Tapi saya bilang, ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hati orang. Amin. Oleh kita lihat kejadian-kejadian saudaraku, sudah jalur apa sampai jalur melintang pun apa itu, jalur kuning ada, bisa batang, saudaraku. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kemurahan hati Tuhan turun atas anakku, maka Tuhan akan mutarbalikkan hati mereka. Saya rindu firman Tuhan ini digenapi dalam hidup dia, saudaraku, supaya dia diselamatkan Tuhan. Hati Tuhan tergerak. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan di tempat ini, dukung saya dalam doa, supaya lewat gereja kita, lewat kita, saudaraku, Tuhan bermurah hati. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mengampuninya, karena Tuhan telah mengampuni kita. Ada 3 hal yang dikemukakan dalam perumpamaan ini. Kemurahan hati sang Tuhan yang luar biasa kepada hambanya yang berhutang kepadanya. Ia membebaskan hutangnya, hambanya sebanyak 10.000 talenta dalam murni karena belas kasihan. Jadi saudaraku, dia mengampuni, Tuhan mengampuni tanpa alasan, tanpa embel-embel. Ketika kita disakiti orang, kita harus mengampuni secara tulus, tanpa embel-embel. Aku ampunilah dia supaya lancar bisnisku. Tidak. Aku ampunilah dia supaya orang tua aku senang. Mungkin kami kata berani berantem. Cakapilah, omongilah dia supaya mamaku lihat. Gak ada gunanya. Tapi Tuhan katakan,
Kita harus seperti raja ini, mengampuni, membayar lunas ya saudaraku. Tidak ada embel-embel untuk kita memaafkan. Yang kedua, setiap dosa yang kita perbuat adalah utang terhadap Allah saudaraku, bukan seperti utang kepada sesama kita ya, yang dilakukan karena membeli atau meminjam, tetapi utang kepada majikan. Jadi majikan kita adalah Tuhan. Maka siapa yang harus membayar utang kita kepada majikan kita? Harusnya kita, ya kan? Tak boleh orang lain. Artinya apa? Kalau kita berdosa, kita sendiri yang harus memohon ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, ada catatan yang dibuat mengenai utang-utang kita, dan kita akan segera dituntut untuk melunasinya. Raja itu hendak melakukan perhitungan dengan hambanya. Allah sekarang menuntut pertanggungjawaban melalui hati nurani kita. Saudaraku, ketika kita ada duduk sekarang di gereja ini mendengarkan pengajaran firman Tuhan, saudaraku, yang kita lakukan adalah apa? Tuhan sedang menghitung hutang-hutang kita. Maka Tuhan dengan kita berhubungan dengan hati nurani. Untuk hutang-hutangmu dilunaskan Tuhan, maka Tuhan berikan kita hati nurani. Tergeraklah hati kita untuk datang beribadah, menebus dosa kita, mengampuni kita, saudaraku. Kalau kita tidur aja di rumah, tidak kita mau melayani Tuhan, tidak mau kita beribadah, kita rasa ibadah itu sia-sia, maka hati nuraninya gak dipakai, hati nuraninya tumpul. Tuhan mencatat, saudaraku. Ya, Tuhan mencatat. Maka sebenarnya kejahatan itu timbul dari mana? Nih, penyakit itu timbul dari mana ini? Hati, saudaraku. Dari hati, ya. Kemudian utang dosa adalah utang yang sangat besar, dan beberapa orang akan menanggung utang yang lebih besar karena dosa daripada yang lainnya. Jadi utang kita itu sangat besar, yaitu dosa tadi. Maka kita gak mampu membayar dengan kebaikan, tidak mampu membayar dengan ibadah kita, tidak mampu membayar dengan apa lagi? Persembahan, baksos, tetapi hanya bisa dibayar ketika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hati inilah, disinilah dosa, disinilah Roh Kudus, saudaraku. Mana yang mau kita tempatkan di hati kita? Apakah dosa, apakah Roh Kudus, saudaraku? Ya. Lihat bagaimana dosa-dosa kita itu. Yang pertama, betapa besarnya dosa kita itu. Utang kita dihitung dalam talenta ya. Kita belajar talenta itu apa? Pecahan paling besar yang masa itu digunakan sebagai mata uang untuk ukuran berat. Satu dosa setara dengan satu talenta, yaitu timah gantang. Inilah kefasikan. Jadi kalau dia punya 10 talenta, kalikan, saudaraku, berarti 10 dosanya. Sangat mahal, saudaraku. Maka hamba ini tidak sanggup membayar utangnya, saudaraku. Begitulah kita mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apa karunia kita yang Tuhan berikan, saudaraku? Kalau karuniamu semakin banyak Tuhan berikan, semakin banyak tanggung jawabmu kepada Tuhan. Tetapi jangan takut, saudaraku. Ketika kita diberikan Tuhan tanggung jawab melayani Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk mengembangkan talenta kita. Amin. Saudaraku, kita lanjut lagi. Jumlah utangnya yang luar biasa besar, sebesar 10.000 talenta, tidak terhitung. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku, kata Mazmur, saudaraku. Jadi utang dosa kita lebih banyak dari jumlah rambut kita. Kebayang gak dosa kita? Maka kemarin saya tanya ponakan saya, bagaimana supaya kamu masuk surga? Katanya dengan amal. Amal
seimbang dengan dosa. Seberapa banyak kamu beramal, mana lebih banyak kamu beramal atau berbuat dosa. Tidak akan sanggup amal menghapus dosamu. Karena dosa, hanya pikiran sedikit saja sudah dosa. Hanya menggerutu sedikit saja sudah dosa. Bagaimana saudaraku? Kita tidak bisa selain di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Karena itu saudaraku, hati ini harus kita kuasai. Tuhan memberikan nurani hati kita ini, saudaraku, supaya kita beroleh kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni, saudaraku. Saudaraku yang di sini, saya lupa lagi uang lain seperti ini ya. Utang dosa sangat besar sehingga kita tidak mampu melunasinya, saudaraku. Seandainya Allah memperlakukan kita dengan hukum yang tegas, kita pasti sudah dihukum sebagai penghutang-penghutang yang pailit. Dan Allah berhak menuntut kita untuk melunasi dengan menyatakan kebesarannya atas kebinasan kita semua. Inilah upah dosa, saudaraku. Kita nggak mampu tanpa Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Apa yang menjadi upah dosa? Dijual. Mereka yang menjual dirinya untuk melakukan kejahatan harus dijual untuk melunasi utang mereka. Jadi hamba ini punya utang yang besar, merupakan itu satu kejahatan ya. Kalau dari firman kisah merupakan ini, maka dia harus dijual beserta istrinya dan hamba-hambanya. Jadi ia harus membayar utangnya, yakni harus dengan ada sesuatu dilakukan untuk membayar. Sekalipun mustahil bahwa dengan menjual orang yang begitu tidak berharga, utang yang luar biasa banyaknya itu tidak dapat dilunasi. Tidak mungkin hamba ini bisa melunasi utangnya yang begitu banyak dengan istri dan hambanya saja, saudaraku. Para pendosa yang hukumannya telah ditetapkan tidak mempunyai jalan lain kecuali merendahkan diri mereka di hadapan Allah dan memohon pengampunan. Saudaraku, ketika kita jatuh ke dalam dosa, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni kita. Akan tetapi dikatakan di sini, ia memohon diberikan waktu. Sabarlah, kata orang ini ya. Akan tetapi ia memohon untuk diberikan waktu. Sabarlah dahulu. Yang ketujuh, Allah yang Maha Pengampun selalu bersedia dengan belas kasihnya mengampuni dosa mereka yang merendahkan diri. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, maka Tuhan dengan belas kasihnya akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia karena ia penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Ya, raja ini tergerak hatinya, saudaraku. Allah selalu memberikan pengampunan atas dosa yang paling keji sekalipun jika manusia bersedia untuk bertobat. Jadi pengampunan terjadi hanya bagi orang yang mau merendahkan hati. Tidak terjadi pengampunan kepada orang yang tidak mau bertobat. Maka banyak orang Kristen salah pengertian. Saudara, orang Kristen banyak melayani, tetapi tetap hidup cabul, hidup berdosa dengan asumsi Tuhan Maha Pengampun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, benar Tuhan Maha Pengampun bagi orang siapa? Yang mau bertobat, yang mau merendahkan diri, bukan bagi orang yang sombong, saudaraku. Maka pengampunan tidak terjadi bagi orang yang sombong, tapi bagi orang yang menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, saudaraku. Kita perlu perhatikan, pembebasan utang adalah kebebasan bagi penghutang. Ia membebaskannya. Perhatikan di sini. Yang pertama, betapa kecilnya utang dari hamba lain tersebut dibandingkan dengan utang 10.000 talenta yang telah dibebaskan oleh raja tersebut. Hamba lain berutang 100 dinar kepadanya. Ya, jadi talenta lebih tinggi daripada dinar. Betapa kejamnya tindakan hamba yang jahat tersebut. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu yang sombong dan murka, berpikir bahwa jika apa yang mereka tuntut itu benar, maka tindakan mereka itu pun benar. Tidak peduli cara dan tindakannya kejam dan tidak berbelas kasihan. Ketika kita sudah ditebus Tuhan dengan lunas, maka ingat saudaraku, kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Kita tidak boleh bertindak seperti apa yang dilakukan hamba yang sudah ditebus ini, saudaraku.
ketika orang punya utang, dia kejam sekali menagihnya, saudaraku. Dia tidak ingat bagaimana Tuhan menebus dia. Artinya sendiri apa? Ketika kita sudah ditebus Tuhan, jangan lagi kita berbuat dosa. Yang terakhir, betapa tunduknya hamba yang berutang kepadanya kawannya itu. Walaupun sama-sama seorang hamba, mengetahui bahwa ia sangat tergantung pada belas kasihan hamba yang jahat tersebut, ia bersujud dan merendahkan dirinya atas utang yang tidak seberapa jumlahnya, sama seperti yang dilakukan hamba yang jahat tersebut di hadapan raja dan utangnya yang sangat besar. Hamba yang punya utang kecil, dia tetap sujud di hadapan raja, padahal kecil. Saudaraku, jangan anggap remeh kepada dosa kecil. Cuman minum porno kok, jangan saudara. Cuman ngintip kok, jangan. Cuman gosip kok, itu dosa-dosa kecil. Cuman mungkin yang jualan timbangan dilewati, jangan saudara. Karena sama seperti ini, yang dosa besar dan dosa kecil, mereka menghadap raja. Artinya orang yang berbuat dosa besar dan dosa kecil, semuanya kita akan mengalami pengadilan, saudara. Jadi ketika kita diadili, Tuhan akan mensingkapkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Betapa keterlaluan dan murkanya hamba pemberi utang tersebut. Pada ayat 30 ya, ia menolak dan tidak mau mendengar janji tulus dari hamba yang berutang itu. Betapa sedihnya hamba-hamba yang lain melihat kejadian tersebut, yaitu kawan-kawannya. Yang keenam, laporan hamba-hamba yang lain tersebut kepada raja itu, mereka menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada raja mereka. Ini yang terjadi pada seorang hamba yang sudah ditebuskan 10 talenta tadi utangnya. Dan keluarga, pengampunan harus dipraktekkan karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba yang sudah ditebus dari banyak tadi utang-utangnya, akhirnya apa saudaraku? Dia dihukum Tuhan. Maka kita saudaraku tidak boleh tidak mengampuni. Kesimpulannya, biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang mengampuni tanpa batas. Biarlah Roh Kudus memampukan kita mengampuni. Kita wajib mengampuni karena kita telah diampuni Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan pujian Allah Roh Kudus. Haleluya. Kita mengundang Roh Kudus masuk dalam setiap hati kita saudaraku, supaya hati yang keras Tuhan lembutkan, hati yang masih mengikat sakit hati dan akar kait Tuhan lepaskan. Biarkan Roh Kudus bekerja bebas dalam hidup kita, mengurapi hati dan pikiran kita. Haleluya. Kita katakan berhembuslah Roh Kudus, ucap Tuhan. Berhembuslah
Setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap kami yang punya kepahitan Engkau merdekakan. Selamanya Roh Kudus yang mengampunkan kami, memberi pengampunan kepada orang tua kami, keluarga kami, suami istri, dan orang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau dengan caramu akan mengurapi setiap hati kami. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang terikat Engkau lepaskan, yang punya pergumulan Tuhan akan teguhkan hatinya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Beri kepada kami roh yang besar itu Tuhan, supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jika Kau dapati kami adalah orang yang bersalah Tuhan, biarlah kami tidak mengeraskan hati kami untuk meminta maaf, tapi bukakanlah hati kami bahwa Tuhan memampukan kami untuk melakukan hal yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pulihkan hati yang terluka, sembuhkan yang punya sakit, terutama dalam sakit hati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami bersyukur akan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu